Nah, untuk pencatatan penjualan konsinyasi oleh komisioner, kita akan lihat pada kasus berikut ini. Transaksi penjualan konsinyasi PT Jayakarta bertindak sebagai pengamat untuk toko Syah. Transaksi yang terjadi pada bulan Maret 2018 sebagai berikut. Tanggal 2 Maret, pengiriman 50 buah pesawat kepada toko Syah, harga jual senilai 2.500.000 per unit dengan komisi yang diperoleh senilai 20%. Kita akan membuat pencatatan PT Jayakarta sebagai pengamat. Transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, baik menggunakan metode perpetual atau metode fisik. Untuk kasusnya yang tadi kita sebutkan, langsung kita buatkan jurnalnya, yaitu tanggal 2 Maret. Nah, karena barang yang kita jual kepada toko Syah 50 buah, kita kalikan dengan per itemnya senilai 2.500.000. 50 dikalikan 2.500.000 senilai 125 juta. Artinya, jurnal yang kita buat barang konsinyasi pada persediaan produk jadi senilai 125 juta. Begitu juga untuk metode fisik barang konsinyasi pada pengiriman barang konsinyasi dengan nilai nominal 125 juta. Perbedaan di sini kalian bisa melihat, kalau perpetual dia persediaan, kalau metode fisik dia mengacunya pada pengiriman barang. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke tanggal 3 Maret. Dibayar ongkos angkut pengiriman senilai 500.000. Yaitu barang konsinyasinya 500.000, pada kas juga senilai 500.000. Untuk metode fisik juga sama, barang pada kas senilai 500.000. Selanjutnya 30 Maret diterima perhitungan penjualan 30 buah pesawat TV dari toko Syah. Nah, hal ini kita akan mencatat hasil penjualannya. Penjualannya kita lakukan di sini senilai 30 buah dengan harga per item 2,5 juta. 30 dikalikan 2,5 juta senilai 75 juta. Untuk angkutnya tadi disebutnya sebesar 500.000. Ini akan mengurangi penjualan. Lalu komisinya senilai 20% dari penjualan. Penjualan kita senilai 75 juta. 75 juta ini kita kalikan 20%, maka kita akan memperoleh nilai 15.000. Hal ini juga akan mengurangi penjualan. Penjualan kita kurangkan biaya angkut, kita kurangkan komisi, maka kita akan memperoleh nilai sebesar 59.500.000 rupiah. Maka jurnal yang akan kita buat adalah piutang dagang 59.500 pada penjualan konsinyasi senilai 59.500.000. Untuk metode fisik juga sama, piutang dagang pada penjualan konsinyasi senilai 59.500.000. Selanjutnya 30 Maret mencatat HPP 1,5 juta. Ya, lalu kita buatkan perhitungannya bahwasanya kita jual barangnya senilai 30 buah dengan HPP-nya atau harga pokok penjualannya 1,5 juta. 30 dikalikan 1,5 juta, hasilnya adalah 45 juta. HPP konsinyasi biaya penjualannya 45 juta rupiah. Biaya penjualan itu sendiri senilai 500.000. Dari mana? Dari yang kita sebutkan di awal, barang konsinyasi atau biaya ongkosnya 500.000. Lalu konsinyasi barang konsinyasinya itu sendiri senilai 45.500.000 rupiah. Dari 45 juta ditambah 500.000 senilai 45.500.000 rupiah. Untuk metode fisik juga sama persis, jurnalnya tinggal dipindahkan saja. Lalu selanjutnya kita ke tanggal 31 Maret diterima uang toko Syah sebagai penyelesaian atas penjualan 30 buah mesin pesawat.
Hal ini kita akan menutup dan memindahkannya ke saldo rekening pengiriman barang dengan kas senilai 59.500 pada piutang dagang 59.500. Untuk metode periodik atau fisik juga sama, kas pada piutang dagang. Lalu pengiriman barang konsinyasi pada laba atau ruginya senilai Rp45.500.000. Oke, bisa dipahami ya. Ini adalah pencatatan penjualan konsinyasi secara terpisah. Selanjutnya kita akan membuatnya pencatatan penjualan konsinyasi secara tidak terpisah. 2 Maret pengiriman 50 dengan harga 2,5 juta. Ini juga sama, 50 dikalikan harga per unitnya 2,5 juta barang pada persediaan. Untuk metode fisiknya barang pada pengiriman. Selanjutnya 3 Maret dibayar ongkos angkut pengiriman sebesar 500.000. Ini juga sama seperti yang dibahas di atas, sama persis. Kita langsung tuliskan saja ongkos angkut penjualan pada kas. Yang selanjutnya 30 Maret diterima perhitungan penjualan 30 buah pesawat. 30 buah pesawat dikalikan 2.500.000, artinya piutang dagang pada hasil penjualan pesawatnya senilai 75 juta. Begitu juga metode fisik juga sama untuk penjurnalan. Selanjutnya 30 Maret mencatat HPP. HPP-nya tadi dari barang yang dijual 30 dikalikan HPP 1,5 juta, maka HPP konsinyasi pada barang konsinyasi senilai 45 juta. Untuk metode fisik tidak perlu dibuatkan jurnalnya. Selanjutnya 31 Maret diterima uang toko shop sebagai penyelesaian atas penjualan 30 buah. Dengan menghapus saldo rekening pengiriman barang-barang konsinyasi pada akhir periode tahun buku untuk barang-barang yang telah terjual, maka kita menerima uang sebesar 75 juta. Untuk itu, jurnalnya kas pada piutang senilai 75 juta. Untuk metode fisik, kita akan lakukan jurnal pengiriman pada laba senilai 45 juta. Lalu untuk kas pada piutang dagang juga senilai 75 juta. Nah, demikian pembelajaran pada kali ini yang kita bahas. Untuk materi ini saya akan sampaikan di grup GSR, GCR di kelas masing-masing. Kalian bisa membuka dan mempelajarinya apabila ada pengertian yang kurang tersampaikan. Kalian juga bisa menanyakan langsung ke saya untuk hal-hal yang kurang mengerti dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan sama-sama kita doakan semoga pandemi segera berakhir. Salam sehat, salam sukses buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.